Assalamualaikum kumaha damang guys, sampurasun sarang wilujeng sumping ke channel abdi. Saya Biditi dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Dan hari ini guys kita akan nonton satu video, dan video ini bikin saya kaget guys, sebab ini adalah Dr. Richard Lee. Saya rasa kalian semua kenal dengan Dr. Richard Lee. Dia ini seorang content creator, influencer juga, dan ada buat beberapa podcast. Memang terkenal lah intipati daripada ini. Dan didakwa bahwa produk yang dia keluarkan itu guys tidak asli dan menggunakan produk yang murah sebenarnya, tapi menjual semula produk tersebut dengan cuma bermodalkan stiker yang baru dan dijual mahal guys. Jadi kira dia menipu para pembeli lah. Ini kurang pasti sama dia ini sahih atau tidak, tapi video yang saya react ini adalah beberapa video yang cuplikan daripada video Bang Densu guys, dan kita akan nonton bareng lah video ini guys. Dan apa pandangan kalian, kita akan nonton nanti, dan moga-moga kawan-kawan suka. Ojo lali di subscribe channelku, jangan lupa klik like, comment, dan share. Dan tanpa buang-buang waktu, kita sama-sama nonton isi kandungan daripada video yang satu ini guys. Let's go, 1, 2. Terciduk gunakan produk dari brand lain dan dijual lebih mahal, dokter detektif sebut Dr. Richard Lee sampah. Dr. Richard Lee, seorang ahli kecantikan dan pengusaha, kembali mendapat sorotan setelah produk DNA salmon miliknya dikritik oleh dokter detektif. Kritikan ini muncul di tengah proses yang belum selesai terkait produk White Tomato miliknya yang sebelumnya telah menjadi perbincangan hangat. Produk DNA salmon milik Dr. Richard Lee menjadi subjek investigasi dokter detektif yang terkenal sering melakukan uji laboratorium dan memberikan review terhadap produk-produk kecantikan dokter lain. Kali ini ia tidak sendirian. Dr. Ika turut bergabung untuk memberikan analisis yang lebih mendalam. Mereka mengulas produk yang telah menjadi salah satu andalan Dr. Richard Lee tersebut. Review yang dilakukan oleh kedua dokter ini menarik perhatian netizen yang penasaran dengan kualitas dan keaslian produk DNA salmon tersebut. Namun, reaksi para warganet berubah drastis setelah melihat hasil dari investigasi tersebut. Kedua dokter itu menunjukkan adanya kemiripan mencolok antara produk DNA salmon milik Dr. Richard Lee dengan produk serupa dari brand Ripskit. Menurut penuturan dokter detektif, produk tersebut tampaknya hanya package dengan tambahan stiker yang menutupi merek asli. Lalu ketika stiker pada botol produk Dr. Richard Lee dilepas, terlihat tulisan berbahasa Korea yang identik dengan produk Ripskit. Salah satu temuan penting yang diungkapkan adalah bahwa produk DNA salmon milik Dr. Richard Lee tidak dilengkapi dengan penutup khusus, sehingga mudah teroksidasi. Jadi kalian bisa lihat ya, warnanya pun berubah ya guys. Ini warnanya berubah, jadi sudah teroksidasi. Ini nggak ada tutupnya, sedangkan ini masih utuh, kata dokter detektif. Ia bahkan dengan tegas menyebut produk tersebut sebagai sampah dan membuangnya ke depan kamera. Dr. Ika juga menjelaskan bahwa praktik repackage seperti ini menyalahi aturan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ia membagikan pengalamannya saat masih memiliki klinik, di mana BPOM sering melakukan inspeksi ketat. BPOM tuh suka ngecek ke klinik, mengubah nama, diganti nama merek klinik aja, itu kesalahan ya. Betul, repackingnya oke. Iya. Penasaran nih, apakah yang didaftarin di BPOM itu sebelum ada stiker itu ditempel? Nah, itu. Oke guys. Itu aku lewat tuh. Ini podcast Densu guys. Saya sebenarnya berkali-kali berusaha memperbaiki packaging ini sebelum viral. Iya. Jadi Maret 2024 kita sudah mendesain kotak yang baru. Iya. Tapi karena ini alasan dia guys, masih banyak. Karena buah gue bangke juga nih. Bangke. Gara-gara dia gue viral kayak gini. Iya. Karena gue sudah bilang, masa kita pakai stiker pada waktu itu. Jadi kita sudah didesain yang baru sebenarnya. Jadi awalnya ini ada stiker gak? Ada stiker, dari awal ada stiker. Oh, ada stiker. Dari awal ada stiker. Dan lu daftarin di BPOM stikernya itu kan adalah menggambarkan bahwa kita pengen memberikan ilustrasi ke masyarakat. Oke. Cuma di situ saja. Oke. Sekalipun, dan aku sudah akuin, kalau misalnya ada kekurangan, ya udah kita perbaikin, gak usah kita debatin di sini. Iya. Gak usah kita debatin. Kalau misalnya permasalahan stikernya, kotaknya jelek, tulisannya, packaging jelek, udah nggak apa-apa, kita perbaikin kayak gitu. Iya. Karena kan yang dimakan kan kapsulnya ini kan. Iya. Cuma kan gua kalau sebagai konsumen boleh dong gue bete. Ini lu bilang white tomato nih. Nah, Bang, boleh dong boleh nggak? Boleh. Kalau gue beli ya. Boleh. Aku terima Bang. Iya. Aku terima. Kita perbaikin Bang. Iya. Kita perbaiki. Oke, udah menjawab belum? Jadi saat didaftarin itu nggak ada stikernya? Aku nggak tahu. Kita kan punya bagian, ini kan gini ya, aku harus jelasin juga ya. Aku ngelihat banyak banget yang beredar di luar dari ini ya, kasus ya.
Bukan artinya kan Athena ini kan cukup gede ya kita ngomong ya. Ada 25 cabang, ada ratusan produk, dan di dalamnya itu lebih hampir 1.000 karyawan. Oke. Bukan artinya semua karyawan ini, memang itu semuanya tanggung jawabku sebagai pemilik. Iya. Tapi bukan artinya apa yang mereka kerjakan itu semuanya aku tahu semuanya, enggak. Iya. Kita ada tim legal, ada timnya masing-masing semuanya, dan aku adalah bagian yang jualan doang sih sebenarnya sih. Oke. Dan ketika ini masalah terjadi ya tentu aku tegur karyawanku. Salah Kesalahan pergi karyawan pula. kesalahanku juga. Inti langsung. Ada Ya, nggak? apanya bang? Itu. Ada stikernya nggak pada saat I don't didaftarin? know. Tapi yang jelas kita mendaftarkan sesuai dengan regulasi yang ada semua. Oke, berarti lu tidak tahu ada Dia stikernya tidak atau tahu, tidak? guys. Tidak dong. Oke, gue mau nanya ke lu. Kalau nggak ada stikernya pada saat dia daftarkan, buat lu apa? Ngaruh banget karena Kita buktikan yang bisa dibuktikan dulu ya. Oke. Nah, produk yang ada di depan ini dulu. Gue akan jumping-jumping. Ini white tomato ini, saya ambil ya. Ya. Ini stikernya bisa dibuka, bro. Bisa dibuka, Nih. guys. Oh, tempel di sini. Ya kan? Coba lu jelasin ini produk. Nih silakan dipegang. Deng deng deng. Hai. Di sini gue bukan temen lu, sorry ya. Gue Oke. mau bantuin. Gue coba jelasin semampu gue ya. Semampu lu deh. Produk ini direview oleh dokter pada saat live streaming berjualan. Ya. Yang kalau misalnya kalian live streaming, pasti kalian tahu lah tujuannya untuk apa. Dan Ya. produk ini direview sambil dibandingkan dengan produk yang kita jual. Oke. Kalau aku tahu itu boleh bang, dari 8 tahun yang lalu akan kulakukan. Maksud lu dia nge-review produk lu, terus dia ada bandingin produk yang lain gitu. Aku nggak ngomong kayak gitu, pokoknya ya aku bilang kalau misalnya aku tahu bahwa itu boleh, aku akan lakukan dari 8 tahun yang Apa lalu. yang boleh itu? Membandingkan suatu produk yang sudah BPOM. Kan lu juga dulu gitu. Aku nggak pernah seperti itu bang. Tunjukkan satu bukti, aku melakukan seperti itu. Aku sangat menjaga itu selama 8 tahun aku bekerja bang. Ada video Tidak lu. pernah, Bang. Lu lagi bahas produk ini, abis itu lu bilang, yang ini nih, yang bener nih, yang bagus. Intinya begitu Tapi ya? bukan produk gue, tidak. Aku tidak, selama 8 tahun aku Oke. mereview bang, aku tidak pernah, bahkan kalau misalnya aku ngomong skincare abal-abal pun, di video tersebut tidak akan ada produk. Lu yakin nih ya? Lu Yakin. udah cek ya? Yakin, Ini ketemu lu diserang lagi nih. yakin. Oke, ya udah. Oke, gimana tuh, guys? Lanjut, silakan lanjut. Sabar, Pak, sabar. Nggak, karena aku Lanjut, merasa yakin. Oke, nggak apa-apa. Selama nggak apa-apa. 8 tahun aku berusaha menjaga etikaku dalam Ya. mereview suatu produk. Ya, oke. Dan kalau misalnya kalian, aku bilang ya, yang jualan live streaming mulai dari sekarang ya lakukan aja hal yang sama. Karena ada yang sudah melakukan dan sudah di-approve oleh masyarakat. Ya lu nggak setuju part itu apanya? Gue nggak setuju, bukan gue nggak setuju, gue bilang lakuin aja kita sama-sama. Ayo kita review suatu produk yang sudah BPOM, kata-katain. BPOM tuh bandingin maksudnya aja dengan apa, produk guys? kita. Yang kedua nih gue bilang, ini produk di-review oleh sejawat saya, tapi yang di-review adalah packaging dan stikernya. Oke. Aku nggak pernah lihat dia review kapsulnya. Katanya ada. Sebentar bang, mungkin aku akan Saya harus agak emosi ya, Iya. maaf ya. mewakili ya. Mewakili. Soalnya gue udah gedek juga ngeliat lu, Dok. Maksudnya kok nggak ada klarifikasi? Maksudnya itu, kok nggak ada klarifikasi? Gue jawab yang mana dulu nih? Yang ini dulu. Gue jawab, Nanti klarifikasi ini dulu lu jelasin biar orang kelar. dan gue dikatain nipu karena produk ini. Gue setuju kalau gue nipu kalau di dalamnya kapsul ini ada hasil labnya. Dan hasil labnya menunjukkan bahwa tidak ada glutathione atau tidak ada glutathione yang diekstrak dari tomat pula. putih. Gue setuju itu nipu bang. Karena yang direview itu adalah kotaknya, stikernya, bukan isinya. Sedangkan yang dimakan dan yang BPOM itu kan isinya, Iya. bukan kotaknya. Iya, kotak kan bisa jelek, Iyalah, bisa iyalah. inilah. Aku masuk ke substansi inti. Oke. WT, ini setiap kali aku berjualan, aku selalu ngomong, ini isinya adalah glutathione 500 ml Glutathione. yang diekstrak dari tomat putih. Sekali lagi aku highlight ya, Glutathione. glutathione 500 ml yang diekstrak dari tomat putih. Iya. Aku tidak pernah ngomong ini white tomato extract, tidak. Oke. Ini sesuatu hal yang berbeda. Isinya apa? Adalah L. Wacana. Silakan disahkan. Jadi di produk ini tidak pernah ada kandungan white tomato. Oh, tidak pernah ada white tomato. Macam mana itu, guys? Kemana white tomato? Jadi semua produk tuh boleh dikatakan Kandungan yang ada palsu? di dalam produk ini adalah L reduced glutathione. Oke. Ya. Yang tadi Dr. banding dengan harga berapa?
Ini dengan ini harganya berapa dalam kurang dari 700.000 lah ya. Kalian bisa mendapatkannya. Dan ini dijual dengan harga 1 juta. 1 juta. Dan produk ini guys dapat dengan mudah dilepas. Jadi sebenarnya dari pabrik ada. Oh my god. Dokter bisa lihat? Sebenarnya tidak. Tidak. Jadi stiker ini ditempelkan sendiri oleh oknum dokter tersebut. Dan ini adalah sebuah penipuan dan sebuah kejahatan. Nah, ini permainan kata-kata. Cuman itu No, guys. aku jelasin gini bang. Jujur, dulu aku pernah jual wet tomato extract powder. Iya. Ya, tomat putih powder aku pernah jual. Oke. Dan menurutku hasilnya nggak begitu memberikan signifikan lah. Oke. Sehingga pada waktu itu aku masih ingat aku diskusi dengan temanku pada waktu itu di luar negeri dan kita berpikir pada waktu itu yang bagus itu adalah glutathionnya pada waktu kita diskusi ya. Oke. Akhirnya aku Glutathione. membuat produk glutathione yang diekstrak dari bahannya bang. Jadi misalnya kita ngomong Bahannya dari white tomato. vitamin C itu adalah ada yang sintesis, ada Tahu. yang dari jeruk, Iya. ada yang dari cherry kayak Iya, gitu. Nah, iya. aku pengen yang spesifik kayak gitu, Oke. dari jeruk Jepang misalnya itu Iya, ya. Dan aku minta itu spesifik pada waktu itu. Oke. Dan ini adalah surat permintaan. Oh, ada surat permintaan. Oke. Jadi surat permintaanku ke pabrik bahwa aku minta dibuatkan kapsul yang isinya glutathione 500 mili yang Yang diekstrak dari tomat putih. Ini Februari 2021. Dan abang tau nggak, produk ini developnya itu nggak gampang. Developnya butuh waktu 2-3 tahun. Oh. Berbeda dengan jamu dan produk-produk lainnya. Iya. Yang mungkin 3-6 bulan jadi. Sedangkan produk ini itu harus melampirkan jurnal dan lain sebagainya. Jadi Oke. produk ini susah untuk dibuat. Oke. Dan produk ini adalah surat keterangan dari pabrik yang menyatakan ini produk jadi yang diedarkan secara eksklusif oleh Athena Group dan produk ini diproduksi oleh PT pabrik dan sudah melalui pengujian dan pengkajian sesuai dengan arahan BPOM. Oke. Bepom itu apa guys? Bepom. Tentang packaging yang dikeluhkan oleh Doktif, aku ngomong dengan tim, ya kalau memang apa yang disampaikan Doktif itu benar dan memang kita kurang baik secara packaging, pakai stiker, ya udah kita akuin, kita perbaikin. Terima kasih Doktif. Aku ngomong dengan tim, ya udah kalau misalnya masalah stiker, ya udah kita perbaikin. Kita nggak usah ngeles ya, kita perbaikin ya, kita ubah jadi yang lebih baik. Oke. Tapi bukan artinya kalau packagingnya salah, kalau packagingnya kurang baik, isinya ini menjadi jelek, isinya jadi beracun, isinya jadi tidak bermanfaat. Cuma pertanyaannya adalah white tomatonya ada di mana? Oke guys, jadi demikian video yang baru kita nonton bareng guys. Jadi guys, kalau saya selalu tutup mata sebelah sini, mohon maaf sebab sakit mata saya sedang sakit. Jadi ini yang saya sedang react nih pun sebab saya penasaran mau tahu dan saya mau kongsikan sama kawan-kawan semua lah. Jadi video tadi itu menyatakan penjelasan daripada Dr. Richard guys, tapi itu cuma cuplikan. Jadi kalau kalian mau tengok nanti sila ke channel Abang Densu kita dan kalian bisa tengok video ini secara penuh. Dan apa pendapat kalian guys dengan penjualan kosmetik skincare ini tapi dilabelkan sebagai palsu gitu? Apa pendapat kawan-kawan semua guys? Gimana nasib orang-orang yang membeli dan terkesan dengan ini guys? Saya tidak memihak mana-mana, saya tidak tahu sama ada ini betul atau tidak. Ini viral hari ini guys, viral hari ini. Jadi mohon pencerahan dari kawan-kawan semua untuk berkomentar. Kalau menurut kalian apakah wajar untuk membeli produk dari dokter ini ataupun gimana? Sila komen di ruang komentar di bawah. Apapun video ini sebagai maklumat buat kawan-kawan semua dan moga semua tahu lah lepas ini. Nanti kalian bisa menilai sendiri. Ini tidak bertujuan untuk menjatuhkan mana-mana, insyaallah tidak. Ini cuma sebagai sebuah video hiburan dan menambah wawasan kita guys, oke? Jadi sampai di sini video sepeda kali ini. Terima kasih kerana nonton. Salam santun damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.